Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul bersilaturahmi dalam rangka memenuhi daripada undangan daripada Sahibul Bait Bapak Imawan dan Ibu dalam acara pernikahan ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Kemudian juga salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Mungkin tidak banyak nasihat yang saya sampaikan, tapi ada beberapa yang penting dan harus saya ucapkan. Di antara sebagai suami istri, tentunya kita mempunyai namanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apakah hak dan kewajiban daripada suami istri tersebut? Nah, kalau suami itu tugasnya mencari nafkah, ya, mencari nafkah dan memberikan nafkah kepada seorang istri, baik lahir maupun batin. Itu tugas daripada suami. Dia menjaga, martabat seorang suami menjaga daripada istri dimanapun dia berada. Nanti kalau punya anak kita menjaga. Kemudian juga di apa saja yang dilakukan daripada suami tersebut, selain berikan nafkah, kalau bisa memberikan sandang, pangan dan papan, itu kewajiban daripada suami. Bagaimana dengan seorang istri? Nah, kebalikan, istri setelah menuntut daripada hak suami, daripada sesuatu suami, misalnya daripada segi materi dan sebagainya, tapi si suami istri tersebut harus daripada menjalankan daripada kewajiban. Bagaimana caranya? Melayani daripada suami, ya. Ini ya. Apapun juga, kalau dia sedang meminta, aja. Jangan sampai kita menolak, ya. Karena kenapa? Kalau menolak tuh malaikat tuh mengkutuk kita nih sebagainya. Ngeri nggak itu? Iya, kalau misalnya ada keinginan si suami nih pengen begini dan sebagainya, istri menolak, bahaya ini. Pokoknya dari pagi sampai malam kita ditutup dulu. Coba kalau dalam dia tidak sakaratul maut, mati dalam keadaan kafir. Wah, nauzubillah min dzalik. Ya, itu diantaranya. Itu kewajiban daripada seorang istri kepada suami. Kemudian pun juga seorang istri harus patuh kepada suami. Apapun yang diperintahkan selagi dia itu tidak melanggar daripada hukum-hukum Allah. Misalnya nih kebanyakan nih ibu-ibu kalau pergi kemana-mana pernah izin sama suami. Nah ini Masya Allah berat nih. Ada suatu riwayat dikatakan ada seorang daripada sahabat Nabi waktu dulu itu istilahnya, dia melarang suami, artinya istrinya berpergian kemana sebelum dia balik pulang. Ya, artinya tidak boleh kamu artinya pergi selain daripada izin aku, selama kalau saya belum pulang. Nah ternyata pada saat itu seorang istri tersebut ibunya meninggal dunia gitu. Nah itu meninggal dunia, nauzubillah. Nah meninggal dunia, ternyata dia tidak mau nih pergi istilah untuk menengok seorang ibunya sedang meninggal. Kalau menurut pandangan orang kan kita sekarang, wah ini anak durhaka nih katanya. Orang tua katanya meninggal daripada si anak tidak mau mendatangi dan sebagainya. Itu menurut pandangan manusia, tapi dalam hukum Allah istri harus patuh daripada perintah suami walaupun istilahnya orang tua sendiri. Tapi dalam kenyataan kenapa? Ternyata di balik itu semua, setelah artinya orang tua setelah meninggal, dia itu mendapatkan surganya Allah karena kepatuhan daripada seorang istri. Tuh. Kalau kita kan mungkin, wah ibu ini anak durhaka nih katanya. Orang tua istilah sedang meninggal, nggak mau meladeni. Itu saking patuhnya kepada suami. Nah itu yang sedang meninggal. Kalau yang lain-lain berpergian juga. Nah bagaimana nih? Nah pokoknya kita keluar rumah kemanapun juga harus izin pada suami. Memberikan apapun juga. Harta suami, harta istri itu harus izin. Misal suami, istri nih memberikan sesuatu kepada siapapun juga harus izin kepada suami. Kalau bisa mah saling akur lah. Nih nanti saya mau ke sana membagi ini. Artinya saling istilahnya berkoordinasi antara suami. Itu penting sekali ya dalam hidupan berumah tangga. Karena kalau hidupan berumah tangga itu sebagai batra, seperti perahu di tengah lautan.
Kadangkala ada sesuatu yang sifatnya kalau istilahnya terbocor entah apa, tapi kalau tidak bisa ditanggulangi daripada suami itu bisa-bisakan tenggelam. Makanya kita doakan daripada Bapak Iwan dan Ibu Yani ini, ya kita hati doakan supaya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu apa? Tentram, apalagi damai, itu ya, tenang, tidak mudah konflik. Itu sakinah kita diadanya, insya Allah ya. Mawadah artinya cinta tuh. Ada rasa cinta nggak, Pak Iwan? Mau cinta ya. Nah, setelah cinta, setelah cinta, warahmati adanya kasih sayang. Makanya kalau orang yang berumah tangga dia mesra, itu udah dapat surga sebenarnya. Ya, surga dunia sudah dapat. Jangan jauh-jauh kita kesan bagaimana ya Allah rasanya surga. Dengan berumah tangga juga kalau akur, tenang, ibadahnya istilah sama-sama, kalau masalah apa-apa itu diselesaikan dengan baik, itu udah dapat daripada surga dunia. Tuh iri daripada tersebut. Maka dari itu, sebagai pesan saya sebagai suami istri, jagalah apa hak dan kewajibannya, ya. Selagi masih bisa dibicarakan, selagi bisa dikompromikan, ya. Emang jangan sampai kejadian masalah ekonomi, ya, terjadilah suatu perceraian. Ya, banyak nih masa pandemi gini, Covid begini nih, perceraian banyak ini. Saya kemarin nyaksiin di Depok, saya juga kaget. Itu 1:10 atau 1:20. Jadi yang datang ke sana perempuan banyak. Mungkin dengan alasan banyak mana, ternyata ya banyak yang menggugat karena mungkin masalah ekonomi dan apa. Ya mudah-mudahan ya kalau kita nih sedekat ilmu, kalau kita mau istilahnya ekonomi kita bagus, ekonomi kita berjalan, dari guru kita ada saran ya sarannya gini, boleh diamalkan insya Allah. Kalau diamalkan mudah-mudahan dalam segi ekonominya mapan ya. Yang datang dari guru kita yang namanya Habib Segaf bin Madi bin Syekh, katanya begini ya, buat ini masalah buat ekonomi ya. Jadi begini, sebelum daripada setelah sembahyang Isya, kita perbanyak daripada membaca sholawat ya. Dari membaca sholawat tersebut ya, berapa jumlah sholawatnya? Sebanyak 400. Setelah kita tawasul kepada Nabi Muhammad ya, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian kepada orang tua kita yang telah meninggal, baru kita tawasul kepada Habib Syekh bin Madi bin Syekh. Nah dari situ kita baru baca selawat 400 kali. Kalau kata beliau, barang siapa yang mengamalkan tersebut seolah-olah di rumahnya itu punya pohon duit, begitu katanya. Nah, jadi kalau kita mengawal gitu nggak ada duit seperti punya duit. Nah, amin ya rabbal. Kalau itu kita ngamalkan, insya Allah satu pertama dalam pada rumah tangga kita, kalau masalah ekonomi, insya Allah kalau ekonomi kita baik, ekonomi kita stabil, insya Allah tidak ada namanya prahara dalam rumah tangga. Insya Allah, terutama masalah ekonomi sekarang, masya Allah di zaman Covid ini. Itu amalan ya. Ada 2 amalan juga yang baik juga.